saya April Dodi, NIM 3119100023, kelas B sore semester 4. Di sini saya akan menunjukkan hasil kerja saya dalam mata kuliah media pembelajaran. Nah, saya di sini mengambil teks narasi dari kelas 7 SMP. Baik, langsung saja saya akan menyampaikannya. Nah, teks narasi. Teks narasi ini dari materi ajar kelas 7. Dari teks narasi itu ada pengertian dan tujuannya. Nah, untuk pengertian dari teks narasi ini, teks narasi merupakan teks imajinasi atau imajinatif yang lebih familiarnya juga kita kenal dengan teks hayalan. Nah, selanjutnya pengertian lainnya itu dari teks narasi ini merupakan karangan dari rangkaian suatu peristiwa yang didukung oleh para tokoh dalam permasalahannya. Yang selanjutnya, tujuan dari teks narasi ini adalah yang pertama untuk menyampaikan informasi, yang kedua sebagai hiburan, yang ketiga selanjutnya adalah untuk menyampaikan pengalaman indah dari penulis teks narasi tersebut. Nah, selanjutnya dalam teks narasi ada unsur dari teks narasi tersebut, yaitu ada 6 unsur. Unsur yang pertama tema, unsur yang kedua alur, unsur yang ketiga tokoh dan penokohan, yang keempat latar, yang kelima amanat, yang keenam sudut pandang. Nah, baiklah, kita bahas satu persatu. Tema. Nah, tema ini merupakan isi dari segala teks narasi tersebut. Selanjutnya, alur merupakan jalinan cerita antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Selanjutnya, tokoh atau penokohan. Nah, tokoh itu merupakan nama-nama dalam pemain dari teks narasi tersebut. Kemudian penokohan. Nah, penokohan ini merupakan sifat dari tokoh tersebut. Misalnya, tokoh si anak tersebut baik, tokoh yang adik dari si anak tersebut jahat. Nah, itu merupakan penokohannya, merupakan sifat dari tokoh dalam teks narasi tersebut. Selanjutnya, latar. Nah, latar ini ada terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, latar tempat itu merupakan tempat terjadinya peristiwa tersebut, entah di mana, misalnya terjadi di suatu desa atau di suatu kota. Ya, selanjutnya setelah tema, latar suasana. Nah, latar suasana ini merupakan gambaran dari teks narasi tersebut, entah latarnya sedih atau sebagainya. Ya, selanjutnya latar waktu. Nah, latar waktu ini merupakan kapan terjadinya peristiwa dari teks narasi tersebut, entah itu pagi, siang, atau sore, atau malam. Nah, yang kelima, amanat. Amanat ini merupakan pesan dari sang penulis dari teks narasi tersebut. Selanjutnya, sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan sudut pandang dari sang penulis. Misalnya, sudut pandang orang ketiga,
sudut pandang orang yang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu jika menggunakan saya, aku, dan sudut pandang yang orang ketiga ini misalnya dia dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur teks narasi. Nah, teks narasi ini memiliki unsur. Ada 4 unsur dalam teks narasi tersebut. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan koda. Nah, orientasi ini merupakan tahap pengenalan suatu teks cerita narasi. Yang selanjutnya komplikasi. Nah, komplikasi ini merupakan permasalahan dari teks narasi tersebut. Yang ketiga, resolusi. Resolusi ini adalah tahap penyelesaian dari masalah tersebut. Koda, dan koda ini merupakan tahapan penutup dari teks narasi tersebut. Biasanya diakhiri dengan cerita senang. Nah, selanjutnya cara menyajikan gagasan teks narasi. Yang pertama, menentukan ide, menentukan nama tokoh dan penokohan. Yang ketiga, menentukan alur. Yang keempat, menentukan latar. Dan yang kelima, mulai menulis teks narasi tersebut. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.